I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my think you're something out of my night. Kisah awal mula Pratama Arhan yang miliki lemparan ke dalam mematikan. Kisah awal mula Pratama Arhan yang miliki lemparan ke dalam mematikan. Pratama Arhan merupakan salah satu pemain andalan timnas Indonesia di era Sintayong. Penggawa Tokyo Verdy berusia 21 tahun itu tidak hanya dikenal dengan tembakan yang keras dengan kaki kirinya. Akan tetapi, ia juga dikenal dengan lemparan ke dalam yang terukur dan mematikan. Bahkan lemparannya kerap kali berbuah gol. Kisah awal mula Pratama Arhan yang miliki lemparan ke dalam mematikan rupanya terjadi tanpa kesengajaan. Bek kelahiran Blora, Jawa Tengah, ini mengaku pertama kali mencoba melakukan lemparan ke dalam dengan keras pada saat masih bermain di sekolah sepak bola SSB. Tentu saja saat itu Arhan hanya iseng mengarahkan lemparannya ke dalam kotak penalti lawan. Ketidaksengajaan tersebut rupanya berbuah manis di mana akhirnya gol tercipta. Saya nggak tahu lemparan ke dalam saya bisa jauh, kata Pratama Arhan. Waktu itu pertama kali saya nyoba di turnamen waktu akademi di Purwokerto atau di mana gitu. Waktu itu langsung gol. Ya saya coba terus. Lanjut pemilik nama lengkap Pratama Arhan Alif Rifai ini. Aksi lemparan maut Pratama Arhan tidak hanya dilakukan ketika ia membela klub yang menaunginya saja, namun juga kerap dilakukan saat Arhan membela timnas Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan adalah saat Pratama Arhan membela timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday 2022 melawan Curaçao, di mana pada saat itu Arhan berhasil menjuruskan lemparan bolanya ke dalam kotak penalti Curaçao dengan mulus dan disambut oleh Fahrudin Arianto hingga membuat kiper Curaçao tak berkutik. Aksi yang sama juga pernah dilakukan Arhan saat pemusatan latihan timnas Indonesia U19 di Kroasia, di mana saat itu lemparan ke dalamnya berbuah assist dari gol yang dicetak oleh Sadam Ghaffar saat melawan Qatar. Demikian pembahasan mengenai kisah awal mula Pratama Arhan yang miliki lemparan ke dalam mematikan. Ex-striker timnas Indonesia Boas Solosa sindir PSSI dan PT LIB usai Liga 2 tahun 2022 sampai tahun 2023 resmi dihentikan. Penyerang Persipura Jayapura itu mengunggah sebuah meme di akun media sosialnya yang menggambarkan kemunduran sepak bola Indonesia. PSSI secara resmi mengumumkan pada Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023 kemarin bahwa Liga 2 dan Liga 3 tahun 2022 sampai tahun 2023 resmi dihentikan. Dengan demikian, maka Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 tidak akan ada degradasi. Berhentinya kompetisi Liga 2 dan Liga 3 membuat banyak pihak merasa kecewa dengan keputusan tersebut, tak terkecuali Boas. Terlebih, penyerang berusia 36 tahun itu kembali memperkuat Persipura Jayapura usai dilepas PSS Sleman. Namun harapan Boas untuk membawa Mutiara Hitam julukan Persipura Jayapura promosi ke Liga 1 musim depan harus sirna. Pasalnya, kasta kedua Liga Indonesia harus dihentikan untuk musim ini. Baca juga, Liga 2 tahun 2022 sampai tahun 2023 dihentikan. Atta Halilintar Kapok urus klub sepak bola Indonesia. Boas pun memberikan kecaman mengenai keputusan PSSI yang memberhentikan Liga 2 dan Liga 3 Indonesia tahun 2022 sampai tahun 2023. Melalui Instagram pribadinya @boasolosa, ia menggambarkan sepak bola Indonesia mengalami kemunduran. Dalam unggahannya tersebut terlihat liga-liga di Asia Tenggara digambarkan seperti orang yang sedang melakukan start dalam perlombaan lari. Terdapat 5 orang yang digambarkan seperti Singapore Premier League, Liga Singapura, Thai League, Liga Thailand, Liga Super Malaysia, Liga Malaysia, dan V-League 1, Liga Vietnam, yang bersiap untuk berlari ke arah depan. Di sisi lain, Liga 1 digambarkan sedang berlari ke arah sebaliknya.
Ini merupakan sebuah penggambaran bahwa sepak bola Indonesia bergerak ke arah yang salah selagi liga-liga lainnya di Asia Tenggara sedang berlomba untuk maju. Kekecewaan Boas tak lepas dari peluang Persipura Jayapura untuk promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia terbuka lebar musim depan. Pasalnya, Persipura sedang memimpin klasemen grup C Liga 2 tahun 2022 sampai tahun 2023 dengan 11 poin dari 6 pertandingan. Exco PSSI Yoyo Sukawi tegaskan Sintayong harus tetap latih timnas. Anggota Eksekutif Komite Exco PSSI, Yoyo Sukawi menegaskan dirinya tidak setuju dengan beberapa pihak yang menginginkan pelatih tim nasional Indonesia saat ini Sintayong dipecat dengan alasan gagal membawa timnas meraih juara Piala AFF 2022. Beredar di media sosial, ada beberapa pihak yang mengangkat isu timnas gagal juara Piala AFF 2022 sebagai dasar mendesak Sintayong mundur dari jabatannya saat ini. Sebagai anggota Exco, saya dengan tegas dan menolak kalau Coach Sintayong harus mundur atau dipecat dari posisi pelatih timnas, ungkap Yoyo Sukawi dalam rilisnya. Memang harus ada evaluasi, namun evaluasi tidak harus dengan pemecatan atau mundur. Coach STY sudah banyak melakukan perubahan-perubahan yang berujung positif bagi timnas. Lanjutnya, Sintayong dalam 2 periode Piala AFF memang belum berhasil mengantarkan timnas menjadi juara. Di Piala AFF 2020 berstatus sebagai tim runner-up usai takluk dari Thailand di partai puncak. Sementara di Piala AFF 2022, timnas hanya mencapai semifinal. Yoyo menilai, pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah banyak melakukan perubahan untuk memperbaiki prestasi tim nasional Indonesia di berbagai jenjang umur hingga tim senior.